Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan sehat wal afiat kepada kita semuanya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya, baik berupa uang maupun berupa janji. Yang rumahnya masih kontrak, semoga Allah berikan KPR tanpa riba. Ya. Yang apalagi yang belum nikah, semoga cepat nikah. Yang belum pernah ke Baitullah, semoga kita semua diberangkatkan oleh Allah ke Mekah dan Madinah sampai bertemu di Baitullah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, beliau menerangkan bahwasannya salah satu daripada karakter dunia adalah dunia itu makanul musibah. Dunia itu tempatnya ujian, tempatnya musibah buat kita. Ketika musibah itu menyentuh orang-orang yang beriman, ketika musibah itu tertimpa pada orang-orang yang rajin menjalankan sholat, maka musibah itu hakikatnya adalah ujian untuk mengangkat seseorang tersebut ke tingkat level lebih tinggi lagi. Tetapi ketika musibah itu didatangkan oleh Allah kepada orang yang setengah beriman, orang yang setengah soleh, siapa mereka? Sholatnya tekun, maksiatnya jalan, ngaji Qur'annya sergap, ngomongin orang rajin. Ya, ini orang setengah beriman yang bisa membuat malaikat itu bingung. Nah, buat orang seperti ini, musibah didatangkan kepada Allah, namanya teguran. Tetapi ketika musibah Allah datangkan kepada orang-orang yang sering berdurhaka kepada Allah, sering berbuat jahat, ini namanya ajab. Dan semua itu namanya takdir. Salah satu rukun iman yang harus kita percayai adalah apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Saya buka Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah, kamus besar bahasa Arab. Itu qada artinya kepastian, keputusan Allah yang Allah putuskan tanpa campur tangan makhluk, itu namanya qada. Ada dua qada Allah di dalam dunia ini yang kita turunkan, yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah kematian dan yang kedua adalah rezeki. Kematian itu keputusan Allah tanpa campur tangan makhluk. Mau jenderal bintang 4, mau jenderal bintang 7, mati. Ya, rakyat mati, presiden orang miskin mati, orang kaya mati. Ini sudah kepastian Allah. Ya. Proses kematiannya adalah qadar, keputusan Allah yang Allah putuskan setelah ada campur tangan makhluk. Maka tidak ada takdir Allah menzolimi seseorang. Loh,
Itu kok orang matinya gantung diri, melas temen. Kok Allah sampai seperti itu? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah itu nggak pernah ngezolimin kita. Tetapi yang saat ini kita berada pada posisi ini karena kita menzolimi diri kita sendiri. Ini formula rumusan, Bu, biar kita tidak mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Proses kematian adalah qadar. Ya, misalkan Allah putuskan seseorang ini meninggal, matinya ditabrak laler misalkan. Di usia 4 bulan dalam kandungan, ketika Allah menyimpan kita di dalam rahim emak kita masing-masing. Di dalam surah Al-A'raf 189, falamma taghasyaha hamalan hamlan khafifan famarrat bih. Falamma afqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan la akunanna minasyakirin. Ini doanya Bunda Hana, istri daripada Imran, yang punya anak namanya Maryam. Masya Allah. Imran orang yang saleh, suami saleh, istrinya salihah. Ketika mereka memadu kasih, Allah tanam dalam rahimnya Hana seorang putri yang salihah, seorang anak yang pada saat ditanya oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, ini ma'idatan minas sama, dari mana? Hidangan-hidangannya dari mana? Sementara mihrab kelas itu yang punya kunci saya sebagai guru. Anda datang, nggak mungkin Anda buka duluan. Beberapa kali Nabi Zakaria dalam Al-Quran ketika membuka kelasnya Maryam, sudah Allah siapkan hidangan minas sama, hidangan-hidangan dari surga. Tempe kemur, anget-anget masih ada, megono, ada semuanya. Nabi Zakaria levelnya Nabi kaget. Ini dari mana? Nggak mungkin Maryam itu bawa bekal kok banyak sekali. 3 kali berturut-turut ketika ditanya apa jawaban seorang putri salihah, belum pernah S1, S2, S3, dia mengatakan hadza min indi rabbik, wahai guru, ini dari Allah, diberikan kepada Allah, kepada seseorang yang Allah kehendaki. Jamaah, ya, seorang putri masih kecil, belum S1, S2, S3, baru taraf TK, itu bicaranya Allah, bicaranya Allah, bicaranya Allah. Bentar-bentar Allah, bentar-bentar Allah, bentar-bentar Allah. Siapa yang mendidik? Allah langsung. Lewat mana? Rahim emaknya. Makanya ketika berusia 4 bulan, 120 hari, Allah kirim malaikat. Falamma taghasyaha, pada saat seorang suami mendatangi istrinya, terjadilah terjalin madu kasih. Akhirnya Allah izinkan mengandung seorang istri. Seiring dengan berjalannya waktu, kandungannya dibesarkan. Maka ketika kandungan itu sudah agak besar, maka tugas orang tua apa? Berdoa kepada Allah. Da'awallahu rabbahuma, dari kalimat da'a yad'u, huma da'awa. Apa yang didoakan oleh orang tua ketika janin berusia 4 bulan? Maka syariatnya ketika kita kepengen selamatan bukan 7 bulan. Mau selamatan kapan? 4 bulan. Kita undang orang-orang yang soleh. Tapi Allah utamakan dulu orang tuanya soleh dulu. Apa yang dikatakan orang tua? Doa kepada Allah. Doanya apa Ustaz? Kita lihat hadis Al-Arba'in. Di sana dijelaskan, fa inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawma nutfah. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dulu masing-masing di antara kita sebelum Allah izinkan keluar dari rahim emak kita, kita dikumpulkan di dalam rahim emak kita itu apa? Berupa nutfah. Wa yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya berupa 'alaqah, segumpal darah. Wa yakunu mithla dzalika mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, 120 hari atau 4 bulan. Fa arsala alaihil malak, Allah kirimkan malaikat. Fayanfuru, kata Allah, wahai malaikat tiupkan ruh, maka gerak-gerak di janin. Ketika itu Allah langsung panggil janin itu, wahai janin, engkau akan aku izinkan lahir, diparahkan. Maka sebelum kau lahir ada 4
ada 4 poin yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah putuskan ajalnya. Bagaimana ini ajalnya? Apakah nanti selama hidup di dunia endingnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Misalkan diendingkan oleh Allah su'ul khatimah, berdoa orang tuanya, ya Allah, ini janin berusia 4 bulan. Dalam hadis engkau telah tentukan ajal, rezeki, amalannya, dan bahagia atau nestapa. Tolong ya Allah, jadikan ajalnya husnul khatimah. Ketika orang tuanya berdoa buat husnul khatimah anaknya, menggetarkan arus Allah Subhanahu wa taala. Matinya mutlak takdir dari Allah, namanya takdir mutlak. Proses kematiannya adalah takdir mubrom, yaitu takdir mu'alaq yang bisa dirubah-rubah. Makanya betul kalau seandainya ada yang mengatakan takdir itu bisa dirubah, bukan takdir mutlak, yaitu kematian dan rezeki, tetapi proses kematiannya itu bisa kita rubah. Ini mungkin tadinya dikasih oleh Allah rezekinya itu cuman 1 miliar, Bu. Emaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, sukseskan usahanya, pandaikan manajemen dagangnya ya Allah. Akhirnya proses nominal mendapatkan rezekinya itu bisa berubah menjadi 1 triliun. Makanya jangan pernah meremehkan doa, Bu. Umat Islam itu kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan menyakiti orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin itu ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang-orang beriman. Karena pada saat dia memuntahkan satu perkataan, karena Allah dimuntahkan, itu bisa mustajab doanya, Bu. Jangan pernah meremehkan doa. Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau mengajak para sahabatnya itu ingin mengadakan perang Badar. Malamnya Rasulullah sudah mempersiapkan segala-galanya. Perang Badar itu pasukan kita hanya 330 orang dengan persenjataan apa adanya, dengan pasukan yang amatiran perangnya, berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Fasilitasnya modern, tentaranya semuanya betul-betul tentara profesional. Kata Rasul, wahai sahabat, menurut akal kita nggak bisa mengalahkan pasukan Badar ini, orang-orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah dengan hebatnya jamaah, malamnya sahabat itu semuanya tertidur dengan pulas. Mereka capek, besok bakal perang. Sudah persiapkan semuanya di tenda-tenda mereka. Di sepertiga malam tidak ada satupun sahabat yang bangun. Yang tidak tidur cuma sosok manusia kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Beliau gak tidur. Bagaimana mungkin aku tidur sementara besok aku harus memperjuangkan kalimat Allah dengan tentara apa adanya 300 orang berhadapan dengan 10.000 orang. Akal matematika pasti akan memilih mana 10.000 orang. Tapi Rasul gak meremehkan doa. Semua sahabatnya tidur, Rasul doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'atta. Ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Sambil memelas. Intuhlak hadhil fi'ah. Dalam riwayat lain, intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, besok pasukan kami umat Islam berjumlah 300 orang mau berhadapan dengan 10.000 tentara yang profesional. Intuhlak hadhil fi'ah ya Allah, kalau Engkau kalahkan pasukan kami ya Allah, lan tu'bad fil ardi abada, maka tidak akan pernah ada orang di muka bumi ini yang akan menyembahmu ya Allah. Sampai seperti doa Rasulullah. Tidak akan ada berdiri Masjid Al-Manar, Bu. Kalau Badar kemarin kalah, kita nggak akan pernah bangun pagi-pagi, mandi, mempersiapkan diri untuk duduk di sini dalam rangka kajian Ahad pagi. Ini berkat doa Rasulullah SAW. Besoknya menang perang Badar. Mereka disambut dengan kalimat qala'al badru. Ini doa daripada Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab Nurul Yakin diceritakan Rasulullah SAW itu betul-betul memiliki self confidence yang luar biasa. Beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku akan berdakwah menyebarkan agama Islam ke kota Taif ya Allah. Kata Allah, kota Taif itu
kecil ya Rasul, pedesaan. Kata Rasulullah, insya Allah orang-orang desa itu gak neko-neko. Dikasih A, manut A. Dikasih B, manut B. Sami'na wa ta'na. Kalau orang kota itu sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa analisa. Akhirnya Rasul dengan pedenya dakwah ke Taif. Taif itu sekitar 100 km ya dari kota Mekah. Beliau 10 hari di sana, ternyata betul Bu, orang-orang Taif itu nggak nerima dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Sabit, malah disambut bukan dengan karpet merah, bukan disambut dengan besek, tapi disambut dengan batu Arab, dengan batu parakan. Beda dengan kotoran onta. Sampai berdarah-darah muka Rasulullah, rahangnya patah. Beliau langsung lari ke salah satu perkebunan. Pemiliknya orang Yahudi, perkebunan kurma. Beliau transit di sana dengan darah yang masih ngocor. Maka datanglah Adas. Siapa itu Adas? Asistennya orang Yahudi yang punya rasa simpati dengan orang-orang Islam, tapi belum Islam. Kata Adas, ya Muhammad, ini kurma buat kamu. Mudah-mudahan setidaknya bisa untuk meringankan beban kamu hari ini. Dan aku yakin suatu saat, kata Adas, kamu akan memenangkan dari atas orang-orang Taif. Terima kasih dengan Adas. Rasul langsung datang orang-orang Taif. Rasul langsung lari. Masya Allah, Nabi dikejar-kejar. Lari menuju satu mikot yang ada di Mekah. Namanya mikot Birkatul Manazil. Mikotnya orang-orang Iran. Kalau dia mau umroh, kalau dia mau ke haji, mikotnya di sana. Kalau kita kan kalau dari Madinah, itu mikotnya di Bir Ali. Kalau orang Mekah, mikotnya ya Lamlam. Itu mikot beda-beda. Di sana Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi, ila man takiluni ya Allah. Aku sudah hancur-hancuran seperti ini ya Allah. Aku ngadukan keluhanmu kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan semua keluhanmu kepadamu ya Allah. Ila man takiluni, kemana lagi kau akan kirim aku untuk dakwah? Apakah ke satu desa yang lebih jauh daripada Taif? Tapi sampai di sana aku dimentahkan oleh mereka, dicaci maki oleh mereka. Au ila qaribin yu'dhimuni, atau ke satu desa yang lebih dekat daripada kota Taif, tapi sampai di sana aku pun dihentikan, dicela di sana. Wa ana radin, aku ridho ya Allah. Selama agamamu tidak dihina dan engkau tidak marah, aku pun ridho ya Allah. Enggak apa-apa, dilempari batu radin, dicaci maki radin. Malam taghdab alayya, asalkan kau tidak marah kepadaku ya Allah. Maka Allah mengutus 2 malaikat penjaga bukit Uhud, penjaga bukit Taif. Datang 2 malaikat menawarkan diri, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, ulurkan tanganmu ke langit ya Muhammad, agar Allah mengizinkan aku, si 2 malaikat ini, mengangkat gunung perbukitan Taif. Aku akan timpahkan kepada orang-orang Taif yang sudah tidak sopan kepada Anda. Masya Allah, ini kita punya Nabi yang akhlakul karimah. Coba kalau kita kayak begitu, ya sudah ada malaikat, habisin itu malaikat. Tapi Rasul mengatakan, la innahum qawmun la ya'lamun, jangan malaikat, dia itu gak bersalah. Dan aku yakin, aku doa kepada Allah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, akan muncul laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak-anak yang akan mengatakan amantu billah di negeri Taif ini. Dan hari ini kalau kita ke Mekah, Madinah, kemudian transit di Taif, orang-orang Taif itu jauh lebih soleh-solehah daripada penduduk Mekah dan Madinah. Bahkan Abu Hurairah muncul dari kota Taif. Bahkan Ibnu Abbas itu ketika ditawarkan mau sakitnya mau dimakamkan di mana, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, aku enggak mau dimakamkan di Mekah, aku enggak mau dimakamkan di Madinah, tapi aku kepengen dimakamkan di negeri Taif. Maka mukadimah dari kajian tadi, kita akan terus memantau apa sih peran doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara takdir Allah disembunyikan kepada kita, Bu, agar apa? Allah sembunyikan takdir kepada kita agar kita itu menikmati proses. Orang kalau tiba-tiba kaya juga bingung, Bu, kekayaannya dari mana?
apa ngepet, apa miara tuyul. Ya. Orang kalau sering nonton sinetron bisa-bisa gila, Bu. Habis nikah, suaminya pimpinan perusahaan, rumahnya mentereng, gak ada. Habis nikah itu kalau enggak ngontrak, kalau enggak nyicil rumah, Bu. Ya, kebanyakan nonton sinetron jadi gila kita. Allah sembunyikan takdir dari kita supaya kita menikmati proses dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerima kenyataan, menghadapi kenyataan. Ya Allah, kenyataan saya seperti ini. Dan apapun kenyataan kita, Bapak Ibu, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya, tetapi sementara hambanya yang sering menzolimi dirinya sendiri. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mencari, Aina Allah, di mana Allah? Ya Muhammad, aku ini sedang belangsak, di mana Allah? Aku sedang lapar, di mana Allah? Aku sedang susah, di mana Allah? Katakan, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada ibu bapak yang ngaji di Al-Manar nanya tentang Allah, katakan fa inni qarib, aku itu dekat. Cuman mereka nggak sadar. Aku cari mereka di rombongan orang yang sedang mengaji di Al-Manar. Aku nggak menemukan bapak, aku nggak menemukan ibu, kata Allah. Aku cari engkau di komunitas orang-orang yang suka bersedekah. Aku gak menemukan engkau, kata Allah. Aku cari engkau di orang-orang yang sering bangun malam. Aku gak menemukan kamu. Tapi hari ini kenapa kamu menanyakan aku, kata Allah. Aku itu dekat. Ayat ini diturunkan karena orang Baduy yang sedang menunggang ontaknya bertanya kepada Rasulullah, di mana Allah? Maka kata Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Dekatnya Allah itu lebih dekat dari leher tunggangan Anda, kata Rasulullah. Dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher onta-onta yang Anda tunggangi. Mas tukang cukur ya? Iya Ustaz. Mas setuju nggak kalau saya bilang tukang cukur itu di Temanggung nggak ada? Saya nggak setuju Ustaz. Loh, kenapa nggak setuju? Ya karena saya ada. Buktinya Mas, saya kemarin main ke Pasar Legi, itu banyak orang-orang yang rambutnya gondrong di Pasar Legi. Itu banyak orang-orang di alun-alun Temanggung itu gondrong. Kalau panjenengan ada, nggak mungkin dia gondrong. Ya Allah Ustaz, kayak anak kecil saja pertanyaannya. Mereka itu gondrong karena mereka nggak berhadapan dengan saya. Mereka gondrong karena mereka nggak datangi saya. Kalau mereka mendatangi saya rapikan rambutnya Ustaz. Ini formulasinya. Kita kepengen didatangi Allah atau kita pengen dekat dengan Allah, tapi kita nggak tahu proseduralnya. Waktunya kurang tepat, tempatnya kurang tepat, kondisinya kurang tepat. Kalau Allah dekat dengan seorang hamba, apa konsekuensinya? Uji budak watad da'i idza da'an. Allah pasti selalu akan mengabulkan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu. Allah selalu memenuhi permintaanmu. Allah selalu menjawab doa-doamu. Makanya Allah memakai fi'lul mudhari, ujibu, simple present tense, kata kerja yang menyatakan kapanpun orang doa. Mau doa di zaman Rasul, mau berdoa di zaman sahabat, mau doa sekarang, dakwah da'i idadaan, aku jawab doa-doa mereka. Kalau mereka kepengen dijawab doa-doa mereka, falyastajibu, hendaklah mereka melaksanakan semua kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah. Perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Kalau hari ini kita sudah melaksanakan 5 waktunya, tapi nggak awal waktu,
doa kita masih meleset, nggak pernah dikabulkan oleh Allah, maka perbaiki Bu. Awal waktu, sudah awal waktu nggak berjamaah, perbaiki dengan berjamaah. Sudah berjamaahnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, masih meleset doa kita, perbaiki lagi dengan apa? Sempurnakan dengan amalan sunnahnya. Qobliyahnya cari, zuhurnya biasanya pas azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru siap-siap. Ini nggak spesial. Kalau ada orang muslim yang dia sering kajian, yang dia sudah mengenal Allah lama, menghadap Allah pada saat Allah panggil, ini mah standar. Nah, kamu cuci piring habis makan, dicuciin piring sama anak kita. Tapi anak kita tanpa disuruh, Bu, piring dicuci, mesin cuci dicuci, dapur dicuci. Ini kan luar biasa, ya kan? Makanya kalau kita menemukan dalam Al-Quran ada kalimat amanu disandingkan dengan kata kerja perintah, maka pekerjaan perintah ini ditentukan dengan ukuran keimanan seseorang. Amanu wa amilus solihah, amanu ijtanibu katsiran minadh dhonni. Jadi pada saat orang itu mengerjakan perintah, sebelum Allah perintahkan, ini kualitas yang luar biasa. Contoh, subuh kita sekarang misalkan jam 4.10 menit Bu di Wonosobo. Muhammadiyah Tarzi Muhammadiyah ditambahkan 10 menit lah, jam 4.20 lah, 8.10, jam 4.18 Bu. Kita sudah bangun jam 2:30-nya, sudah qiyamul lailnya, sudah tahajudnya, sudah baca Qur'annya, sudah berdoa, sudah zikirnya. Allah bilang, ya Allah, pegawai aku datang sebelum waktu kantor. Kan luar biasa. Ibu punya pimpinan perusahaan. Kata pimpinan perusahaan, karyawan-karyawanku, Anda harus datang tip jam 8. Lewat jam 8 nggak ada ampunan, SP1 keluar. Ada karyawan datang 5:30. Mau ngapain? Nyuci WC mungkin, ngerapihin segala macam. Sampai satpam bilang, Pak, gak sih Pak? Iya. Ada apa sih Pak? Gak ada apa-apa. Sebulan ini karyawan Bu bilang seperti itu, gak ada apa-apa. Akhirnya karyawan ini karena ditanya oleh security-nya, karyawan gak pada ada. Ini loh Mas, saya kadang-kadang pusing di rumah, kenapa istri mau melahirkan. Kata dokter ini harus sesar, dan biaya sesar itu mahal. Gak dapat, cuma beli cimo dan kireng. Oh gitu, iya. Ternyata terendus oleh pimpinan perusahaannya. Mas, itu Pak Paijo katanya itu sudah sebulan datang 5:30 ke kantor. Betul, ngapain dia? Saya lihat Pak, dia nyapu kantor Bapak, nyapu ruangan Bapak. Itu Bapak tahu, setiap Bapak datang itu kan rapikan. Iya, itu bukan OB Pak, tapi Pak Paijo, asistennya Bapak. Ya Allah Akbar, sudah berapa hari? Sebulan. Ada apa sih? Katanya Pak Paijo itu isinya mau sesar. Oh gitu. Butuh uang berapa katanya? Hampir 25 juta. Masya Allah. Akhirnya pimpinan perusahaan karena sudah melihat dedikasinya luar biasa Bu, Pak Paijo suruh ke ruangan saya. Ke ruangan, Pak, dengar-dengar Bapak gasih ke kantor ya? Iya Pak. Jam berapa? 5:30. Ada apa sih? Gak ada apa-apa Pak. Jujur sama saya, gak ada apa-apa Pak. Saya kepengen lah, saya betul-betul mau mengabdi di kantor ini, betul-betul totalitas. Jujur ya? Iya Pak. Ya sudah. Akhirnya ya sudah, nanti pulang dari kantor jangan pulang dulu, mampir ke ruangan saya. Ada apa Pak? Udah, mampir saja. Ternyata pas mampir sudah ada cek berapa? 50 juta. Itu manusia, bukan Allah Bu. Kalau manusia kan kadang-kadang hari ini A, besok B, apalagi janji partai itu, ya kan? Tapi janji Allah luar biasa. Anda datang kepadaku sebelum Allah panggil, qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Qur'annya, kata Allah, Jibril tolong dong, itu ada orang kok bangunnya gak sih teman, semua tetangganya belum bangun. Kalau toh bangun, kalau ada almanar sholat subuh, azan subuh, kok dia bangun, kenapa? Ya Allah, ini orang punya masalah ya Allah, dia punya bla 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 bla. Kata Allah, aku malu. Sebelum dia itu tutup dengan kalimat walhamdulillahirabbil alamin, doanya, aku akan berikan dia ketenangan dalam kehidupannya. Allah. Maka kalau ada kita-kita yang sudah mengenal Allah lama,
mengunjungi Allah pada saat Allah panggil, itu mah nggak standar. Allahu Akbar, baru rapi-rapi wudhu sampai amanah komat qobliyahnya nggak dapat. Ya, tapi kalau dia sudah cinta sama Allah, saya tuh butuh Allah. Rasulullah itu Masya Allah, apa kurangnya Rasulullah? Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, kekasih Allah, surga sudah dijamin sama Allah kepada Rasulullah. Tapi sholat sampai kakinya bengkak. Ustadz jangan juga jangan kira jamaah kami juga ada yang kakinya bengkak. Saya tahu Bu, tapi kan persoalannya beda. Mungkin bengkak biri-biri, ya kan? Bukan karena sholat. Rasul ketika ditanya, ya suamiku kenapa kok sholat sampai seperti ini? Langsung Rasul bilang ke Aisyah, afala akuna abdan syakura. Aku tuh sudah dijadikan Allah, segala-galanya fasilitas sudah Allah penuhi. Aku kepengen menjadi abdan syakura. Aku masih butuh Allah. Bagi Allah itu mudah, wahai Aisyah. Gedung bertingkat, bangunan istana sudah kita bangun sudah 3 tahun lamanya. Allah bisa menghancurkan istana kita dalam waktu 3 detik Bu. Dengan cara apa? Gempa. Masya Allah, ya kan? Gunung meletus, banjir, kebakaran, gampang mudah bagi Allah. Makanya kita butuh Allah. Ustadz, saya sudah datang kepada Allah Ustadz. Sebelum Allah manggil, saya sudah datang kepada Allah. Sebelum Allah panggil dengan baca Qur'annya Ustadz. Sodaqah Jumat saya sudah laksanakan. Zakat, infak, sodaqah saya nggak pernah absen. 5 waktu berjamaah nggak pernah absen. Qobliyah ba'diyahnya Ustadz pun nggak pernah absen. Tapi kenapa doa saya belum kunjung dikabulkan? Ada 7 poin bisa memberikan motivasi kepada kita. Kenapa doa kita sampai saat ini belum kunjung Allah kabulkan? Yang pertama, ya, ini 7 poin ini saya dapatkan di Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan tentang surah yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi. Kata beliau apa? Yang pertama, tugas kita sebagai hamba Allah itu cuma berdoa. Adapun dikabulkan atau tidak doa kita, itu bukan zonanya kita, bukan ranahnya kita. Kita itu doa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Selama doa kita belum kunjung dikabulkan, Bilal bin Rabah, mungkin Allah lagi sibuk mengampuni dosamu. Kamu berbuat maksiat 15 tahun, baru taat kepada Allah 5 tahun, kok minta yang neko-neko? Kalau memang level kita masih levelnya Vario, kita gak akan dikasih Pajero. Ya, nikmati proses. Belum tentu punten orang yang pakai Pajero itu jauh lebih tenang tidurnya dari orang yang naik angkot. Ya, yang buat tenang atau tidak itu kan bukan fasilitas dunia, bukan tempat tidur yang nyaman. Tapi yang membuat betul-betul kita nyaman itu karena Allah yang memberikan kenyamanan. Kita sering baca surat Al-Kahfi tiap hari Kamis, tiap malam Jumat, tiap hari Jumat sebelum waktu Asyar, ya Bu. Tapi kenapa kok masalah demi masalah nggak selesai-selesai? Padahal di ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini luar biasa loh. Ashabul Kahfi 7 orang 8 dengan anjingnya, atau ada yang bilang 8 9 dengan anjingnya. Masuk ke goa, gelap tapi nyaman, nggak ada lampu tapi nyaman. Nggak ada ventilasi tapi nyaman. Tidur di atas batu. Allah buat tidurnya nyenyak sampai 300 tahun Bu. Ibu kepengen tidur bangun 300 tahun? Tidak. Masya Allah. Tidur di atas batu. Tidak seempuk spring bed di rumah kita. Mereka tidur di atas batu, bantalnya batu, nyenyaknya luar biasa. Mungkin kita sama kehidupannya, tapi beda fasilitasnya. Kita tidur di atas spring bed, harga 200 juta, gak bisa tidur. Pas bangun-bangun sudah tanggal awal bulan Pak. Kenapa? Angsuran kasur. Masya Allah. Yang tidur di angkot, ya Bu, punya Pajero itu, ya Allah, Akbar Rubicon, nyetir aja masih ngegeter Bu. Kenapa? Besok tanggal 1
Ngelihat tukang beca, tukang dokat kok bisa tidur. Ngelihat si mbak diangkut sampai kebablasan bangun turunnya, Bu. Ya kan? Ini ada apa? Diangkut bisa nyaman, di Rubicon nggak nyaman. Maka salah satu ulama bilang, perbanyak doa tuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pertama, kita kalau doa itu jangan minta solusi kita dikelarkan oleh Allah, tapi apa? Minta rahmatnya Allah di surat ini. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, Bu, apapun masalah kita, Allah sudah turunkan rahmat kepada kita, dibuat nyaman tuh. Ya, mau datang Bang Tenggu, debt collector datang ke rumah kita, kalau Allah buat nyaman, dibuat nyaman oleh Allah. Jangan minta solusi dulu, jalan keluar. Ini Ashabul Kahfi diperintahkan kepada kita, ngasih pendidikan kepada kita. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan rahmat di sisimu ya Allah. Kalau orang sudah dikasih sayang sama Allah, apapun yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang seorang sahabat, dia wanita, tertutup auratnya, pakai purda, pakai cadar. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku. Kenapa sih? Aku tuh punya penyakit ayan, epilepsi. Kalau epilepsiku itu kambuh ya Rasul, itu nggak lihat di mana tempat. Aku khawatir pada saat ayanku kambuh di tengah-tengah pasar Legi. Doakan ya Rasul supaya ayanku sembuh. Kata Rasul, kalau aku berdoa disembuhkan nih penyakit kamu, tapi kamu gak dijamin surga oleh Allah, tapi penyakit kamu sembuh. Tapi kalau kamu berdoa hingga belum dikabulkan doa kamu, Allah berikan 2 kelebihan kepada kamu. Yang pertama, pahala kesabaran sampai menunggu doa Allah kabulkan. Yang kedua, Allah jamin Anda itu masuk surga. Kata wanita ini, saya pilih doa saya sendiri ya Rasul. Ya sudah, tuh. Kalau hari ini doa kita belum kunjung dikabulkan, sudah. Jangan mencela Allah, jangan menuding Allah, jangan menunjuk-nunjuk ke Allah. Tapi apa? Tugas kita sebagai hamba Allah berdoa. Adapun zonanya Allah dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hari ini doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih kepengen kita taat, Bu. Banyak orang yang dulu belangsa, ngaji di Almanar masih hari Ahad, dia datang hari Senin. Saking semangatnya, Pak. Ya kan? Kenapa? Lagi belangsa. Orang kalau lagi lapar, perut lapar, hutang di mana-mana, besok datang Bang Tengul, kontrakan besok habis, itu sholat tahajudnya khusyuk, Pak. Belum doa, belum takbir, ngambil wudu, nangis, Bu. Lagi belangsa. Tapi kalau lagi kaya, kekenyangan. Coba lihat. Kita kalau lagi kaya, Bu, lagi enak nih. Ini gedung ini terang, Bu, ada lampu segala macam. Dinyalakan senter handphone gak manfaat. Kita kalau lagi kaya, lagi nyaman, ya dunia kita ada, itu cahaya Allah tuh gak kelihatan di mata kita. 5 waktunya acak-acakan, sholat malamnya kekenyangan, sodako pelitnya 17 setan. Ya kan? Cahaya Allah gak kelihatan. Tapi ketika ruangan ini gelap, lagi malam hari, nggak ada senter, ventilasi kecil, Bu, itu manfaat luar biasa. Maka kalau hari ini kita dari kaya Allah rendahkan lagi, kita dari atas Allah deritakan lagi, Allah itu mengarahkan kita untuk kembali melihat cahayanya Allah. Paham, Ibu? Maka kalau hari ini doa kita belum kunjung dikabulkan, Allah kepengen kita taat. Khawatir kalau cepat-cepat dikabulkan, lupa sama almanar, lupa sama sholat. Sama seperti bapak ibu lagi makan di restoran di pinggir jalan, sama anak-anak, sama cucu, datang pengamen, nyanyi lagu indah, memorial ibu dulu waktu wakuncar. Kemudian nyanyinya dengan suara yang merdu. Anaknya mau ngasih, kata ibu, jangan. Nanti kalau kita kasih, pengamennya keburu kabur, lagunya gak habis dinyanyikan. Begitu juga Allah. Kalau hari ini Allah gak kunjung kabulkan doa kita, Allah kepengen mendengar nyanyian kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah, sudah jam 7 kurang 5. Yang ketiga, kalau hari ini
Allah belum kunjung mengabulkan doa kita, Allah masih memelihara kita dari fitnah dunia. Dulu waktu miskin, ya Allah itu baik sama orang, sama saudara negor, sama tetangga kadang-kadang suka permisi. Dikasih kaya sama Allah, sombongnya luar biasa. Semua dianggap kecil, keluar rumah gak nginjek tanah, dasar kuntilanak. Sombong, ya. Kalau nanti kamu diangkat, nanti jadi pejabat, kamu khawatir nggak akan bisa ngayomi rakyat, nggak akan gotong royong lagi. Maka Allah nggak kabulkan doa kita dulu, Bu. Supaya apa? Supaya nggak timbul fitnah dalam diri kita. Saya kemarin ngebahas ini di Kendal. Ada yang bilang, Ustadz saya nggak nanya, tapi Ustadz testimoni ya Ustadz. Kenapa sih Bu? Saya itu punya tetangga Ustadz ngajar Iqra anak-anak. Dia itu senangnya memelihara burung yang bisa berkicau. Ya, apa doa dia Allahu a'lam. Pada saat ada orang yang jalan mendengar dia ngajarin ngaji, ternyata burungnya berkicau. Ternyata itu orang kaya. Dibeli burungnya, kurang ditambah mobil. Dikasih uang ditambah mobil, dan sekarang lupa ngajar ngaji anak-anak. Tiap hari ke Artos, ya. Tiap hari ke Mall Jogja. Tuh ya. Ya, khawatir ketika Allah tidak mengabulkan doa kita hari ini, Allah masih memelihara kita agar tidak muncul fitnah. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita, sunnahnya kita kerjakan, doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah, Allah akan kabulkan di kemudian hari. Mungkin kita masih anak-anak, ya Allah, kapan sih saya punya ruko 3 lantai buat dagang, ya Allah. Capek dagang dipikul, capek dagang pakai gerobak, ya Allah. Capek dagang ngampar, ya Allah. Kalau ada Satpol PP pindah buru-buru, ya Allah. Kapan? Kata Allah, nanti kamu itu masih anak-anak, belum bisa jaga diri. Loh kok masih anak-anak, ya Allah? Coba kamu punya anak kelas 6 SD, dia mau kelas 1 SMP, bilang ke mama papanya, "Ma, Pak, besok kelas 1 SMP saya nggak mau naik angkot, saya kepengen naik Ninja." Wah, 1 SMP kepengen Ninja. Bapak mama di dalam hati, ya Allah, baru Ninja, belum Rubicon. Nah, dalam hati nih, Bu, aku bapak kamu ini jangankan beli 1 Ninja, selosi Ninja mampu. Cuman kalau bapak kasih kamu di 1 SMP, khawatir nanti kamu make, nyampenya bukan ke sekolah. Kemana? RSU, RSI, PKU Muhammadiyah nanti. Kata mama papanya, "Nah, tenang, Ninja mah gampang. Yang penting kamu belajar, papa mama sudah nyiapkan kamu driver dengan mobil yang nyaman. Kamu bisa berangkat sekolah sambil tidur lagi gak apa-apa, sambil nyemil makan gak apa-apa, sambil murojaah yang kamu gak apa-apa." Akhirnya bapaknya belum jawab tuh alasannya apa. Kelas 3 SMA anaknya sudah lupa doanya, Bu. 6 tahun ya. Kata bapaknya, "Nah, kamu ini hari Sabtu pulang jam berapa nanti?" "Jam 11:30 Pak." "Ya sudah, pulang cepat-cepat, zuhur laksanakan, makan siang, nanti ketemu Bapak di Masjid Al-Manah, Bapak zuhuran di sana." "Ngapain Pak?" "Tenang saja." Akhirnya betul diajak anaknya naik mobil, turun di dealer motor di Magelang. "Nah, ini Pak, ngapain Pak?" "Ini katanya kau mau Ninja." "Kapan?" "Waktu kelas 6 SD. Sekarang Bapak kabulkan." "Kenapa sih?" "Papa sudah yakin kamu gak anak-anak lagi." Allah juga begitu. Kalau hari ini kita minta, ya Allah, di waktu malam, tengah malam, "Ya Allah, saya butuh uang 1 miliar ya Allah." Coba bayangkan, Bu, kalau tiba-tiba muncul dari genteng 1 miliar, Bu. Kira-kira ibu ambil apa ibu pingsan? Pingsan. Jangankan uang 1 miliar, ibu sholat di rumah ibu yang gede di ruang tamu, suami masih tidur, anak masih tidur, ketika waladhdallin ada yang nyautin amin, kabur ya kan? Siapa tuh? Ya kan? Jangankan 1 miliar gitu. Kalau saat ini Allah belum mengabulkan doa-doa kita, mungkin kita masih anak-anak. Nanti Allah kabulkan di saat kita sudah lupa. Ini yang keberapa, Bu? Yang keempat. Sekarang yang kelima.
Ya Allah, aku minta A ya Allah, tapi Allah kabulkan B. Ya Allah, aku minta B ya Allah, dikabulkan C. Ya, ingat Bu, rumusan bahagia, rumusan sukses. Apa itu sukses Ustaz Muflis? Pasti Ibu menjawab, sukses atau berhasil adalah seseorang ketika dia betul-betul bersungguh-sungguh, kemudian dia mencari apa yang dia targetkan, ternyata dia sudah sampai puncak targetnya. Itu sukses. Kata Allah, itu sukses tidak sejati. Itu sukses kamuflase, sukses fata morgana. Orang sukses menurut Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 apa? Ketika kita gagal menempuh apa yang kita capai, itu sukses sejati. Kenapa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau mengatakan ini baik buat anak saya ya Allah, tapi kata Allah enggak. Anak kita enggak jadi dokter, malah jadi polisi. Jangan kecewa. Kita mah sebagai orang tua itu cuma mendidik, mengarahkan. Masa depan itu sudah ranahnya Allah, zonanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa? Kemarin saya bahagia Ustaz, tahun kemarin anak saya lulus ITB Ustaz. Saya ke Bandung dengan istri, itu dipanggil peringkat pertama, summa cum laude, mumtaz di atas mumtaz. Itu IPK-nya Masya Allah, ini anak cerdas ya. Akhirnya saya tanya, nah Bapak sama Ibu bangga sama kamu kan? Di antara ribuan orang kita dipanggil pertama kali, IPK kamu luar biasa. Kamu mau cari kerja di mana? Insya Allah Pak, Freeport bla 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 segala macam. Kamu yakin bisa? Yakin Pak. Institut Teknologi Bandung, siapa yang nggak kenal? Kecuali Institut Teknologi Parakan baru nggak ada yang kenal. Teknologi Bandung, oh pede anaknya, bapaknya luar biasa semangat, mamanya semangat. Pulang dari rumah, dia nggak istirahat, langsung buat email, kirim pakai bahasa Inggris, kirim pakai bahasa Indonesia. Hingga saat ini Ustaz, saya kecewa. Kenapa? Sudah 8 bulan nganggur di rumah. Freeport nggak ada panggilan, perusahaan ini nggak ada panggilan. Saya kecewa Ustaz. Bu, jangan kecewa. Ibu buka surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kalau anak ibu sekarang kerja di Freeport, ibu tahu Freeport? Itu dari Temanggung lurus Bu, nanti Maron masuk teman. Boleh jadi pada saat anak ibu tuh betul-betul di Freeport, ibu lagi sakit, nelpon anak ibu gak bakal diangkat, ibu lebih kecewa. Gitu ya Ustaz? Iya. Pada saat anak Freeport sudah gaji puluhan juta, boleh jadi bapaknya mau sakaratul maut, ibunya sedang sakaratul maut, anaknya gak bisa nemuin. Karena apa? Sibuk. Allah lebih paham Bu. Allah sedang menyiapkan ini masa depan buat anak-anak kita. Gitu ya Ustaz. Sampai pulang ke rumah dipeluk anaknya. Nah, papa itu bangga sama kamu. Loh ada apa Pak? Habis pulang pengajian, ternyata kamu lagi sukses sejati. Kenapa? Allah sedang memilihkan yang terbaik buat kamu nah. Maka kalau kita ridho Bu dengan semua apa pemberian Allah, anak sudah kita didik TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, mau kuliahnya kedokteran, ternyata anaknya nggak mau, itu sukses sejati. Allah lebih paham. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, cuman kita yang so tahu. Ya, maka Rasul mengajarkan kita satu doa Bu, agar doa ini dibaca oleh orang-orang yang sedang punya masalah, agar selalu menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Yang pertama, catat saya baca pelan-pelan. Ya, doa ini sahih dari Abu Umamah. Abu Hurairah mengatakan, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang selalu tenang ketika berdekatan denganmu ya Allah. Ya. Allahumma inni atau inna, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Itu yang pertama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang selalu tenang ketika berada di dekatmu ya Allah. Kemudian yang kedua, wa tu'minu biliqa'ika. Wa tu'minu biliqa'ika.
dan jiwa yang yakin akan berjumpa denganmu ya Allah. Ya, kalau kita yakin berjumpa dengan Allah, Bu, kita sholat itu tenang, mau baca Quran semangat, mau ngapa-ngapain kebaikan semangat, karena kita yakin bakal bertemu dengan Allah. Ya, yuk kita ulang dari pertama. Allah, inni as'aluka bika mutmainnatan wa tu'minu biliqaika. Yang ketiga, wa tarda biqadaika, dan jiwa yang selalu ridho terhadap semua keputusanmu ya Allah. Wa tarda biqadaika, dan jiwa yang selalu tenang, yang selalu menerima, jiwa yang menerima setiap ketentuanmu atau keputusanmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika. Yang terakhir, wa taqna bi'ataika, wa taqna bi'ataika, dan jiwa yang selalu merasa cukup terhadap semua pemberianmu ya Allah. Dibaca doa ini terkhusus pada saat kita setelah sholat di duburi kulli sholat, atau pada saat kita lagi betul-betul sedih. Allah kirimkan kita untuk bisa doa ini. Yuk sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, sama-sama ibu yang baca, saya dengar. Allahumma inni as'aluka nafsan bika tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna bi'ataika. Ya. Kemudian yang kelima, kalau doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin doa itu akan Allah kabulkan di akhirat. Cuman kebanyakan para ulama itu bicara presentasinya kecil kalau bicara dunia, doa dunia dikabulkan di akhirat. Kadang-kadang kebanyakan kita minta dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini doa kita belum dikabulkan, bisa jadi Allah akan kabulkan kita kapan? Nanti di akhirat. Yang terakhir, kalau hari ini doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka introspeksi diri, muhasabatu nafsi. Apa salah saya ya Allah? Mungkin sedekah sudah, 5 waktu sudah, berjamaah sudah, tapi kita meremehkan untuk menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Ingat, keromantisan dalam rumah tangga itu bisa hancur ketika ada satu anak yang dia meremehkan sholat 5 waktu. Lebih baik memelihara anjing yang malaikat nggak masuk, tapi Allah tetap memberikan rahmat kepada orang yang melihara anjing. Loh, kok bisa Ustaz? Lihat orang-orang non-Islam, dia melihara anjing tapi badannya sehat, itu kan rahmat Allah. Ya, suaminya pimpinan perusahaan, itu rahmat Allah, ya kan? Nah, lebih baik memelihara anjing, malaikat nggak masuk, tapi rahmat Allah tetap masuk, daripada memelihara punya anak tapi nggak sholat. Malaikat nggak masuk, Allah nggak masuk, murkanya Allah masuk. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan dalam hati suami kita, istri kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan semua hajat kita di hari ini Allah kabulkan, dan Allah tetap akan memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha ya Allah tajama'an marhuman wa tafarraqana hadha ya Allah tafarraqan ma'suman. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati kami, duhai Allah yang Maha tahu masa depan suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah aku terima kasih padamu ya Allah. Engkau kuatkan kami dalam ibadah, Engkau istiqomah kami dalam ketaatan ya Allah. Engkau kumpulkan kami di Masjid Al-Manar sebagai rumahmu ini ya Allah. Jadikan kumpul kami kumpul yang penuh dengan ampunanmu ya Allah. Pada saat kelak nanti berpisah ini ya Allah, kami terus melakukan aktivitas kehidupan kami ya Allah. Engkau cucurkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan lewat lisan ini ya Allah, dosa yang kami lakukan lewat mata, lewat bibir, lewat tangan, dan lewat kaki ini ya Allah. Kelak semua ini akan bersaksi di hadapan-Mu nanti di akhirat ya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya Allah. Ya Allah, di sisa usia ini ya Allah, kami mohon ampun dari segala dosa ya Allah. Ya Allah, kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Di saat kami menemui Engkau sebentar dosa-dosa kami masih kumpul ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah emak kami ya Allah. Dia adalah ibu yang melahirkan kami ya Allah. Terluka kulitnya ya Allah, terkoyak perutnya ya Allah, tertumpah darahnya ya Allah. Pada saat kami belum lahir ke dunia ini ya Allah, kadang kami sudah membuat kecewa emak kami ya Allah. Kami sudah membuat susah ibu kami ya Allah. Susah ibu ketika mengandung kami, ketika sholat, susah ketika dibawa ke pasar, susah ketika dibawa tidur ya Allah. Kami belum lahir ke dunia ini sudah mengecewakan orang tua kami ya Allah. Kami belum lahir ke dunia ini sudah membuat susah orang tua kami ya Allah. Pada saat kami lahir ke dunia ini ya Allah, betapa sayangnya emak kami ya Allah. Dikecupnya kening kami, dipeluknya kami ya Allah, dijaganya kami ya Allah. Mulai sejak itu ibu kami sudah tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyapkan kami ya Allah. Sering di sepertiga malam emak terbangun ya Allah, terkencingi pipinya yang mulia oleh najis dan kotoran kami ya Allah. Emak dengan mulianya, dengan luar biasanya mengambil ya Allah sekaan untuk kami ya Allah. Disekanya semua najis dan kotoran kami dengan tangannya yang mulia ya Allah. Tidak hampir ya Allah, setiap malam emak tidak bisa nyenyak dengan tidurnya ya Allah. Sementara di siang hari kadang-kadang emak menahan lapar ya Allah kalau kami belum makan ya Allah. Kadang-kadang emak tidak pernah kenyang makan dan minumnya kadang mengenyangkan kami ya Allah. Ya Allah, banyak hari-hari kami, kata-kata kami bagai pisau yang mencabik-cabik hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini mereka masih ada di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang laki-laki yang dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Dia adalah ayah kami, dia adalah bapak kami ya Allah, yang sering menunggu kapan kami lahir ya Allah. Pada saat kami lahir ke dunia ini ya Allah, ayah langsung meninggalkan pekerjaannya ya Allah. Ayah langsung meletakkan dagangannya ya Allah. Ayah langsung menutup warungnya ya Allah, bergegas ke rumah sakit ingin melihat ya Allah. Ketika ayah kami mendengar tangisan kami pertama di dunia ini ya Allah, ayah langsung mikirkan bagaimana pendidikan kami, bagaimana biaya persalinan ibu kami ya Allah, bagaimana membawa kami ke rumah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, begitu hebatnya mereka berdua dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah. Cuma tubuh mereka yang tadinya kuat hari ini melemah ya Allah. Jangankan menggendong kami ya Allah, menggendong anak kami sudah tidak kuat lagi ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk menghapus air mata kesedihan mereka ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk selalu membuat mereka senyum hari-hari mereka ya Allah. Dahulu banyak kali melupakan air mata kekecewaan mereka ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk menggandeng mereka, merangkul mereka satu pesawat bersama kami melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, kemampuan kepada kami berikan ya Allah untuk menggandeng mereka ya Allah. Mungkin ya Allah mendorong kursi roda mereka tandian di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk menuangkan air Zam-Zam langsung dari sumbernya ya Allah ke lisan mereka ya Allah, diwakil mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mungkin di antara kami ada ibu dan bapak yang telah tiada ya Allah. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan bagi kami ya Allah. Dahulu kami belum kenal kajian, dahulu kami belum menutup aurat, dahulu kami belum mengenal Engkau ya Allah. Banyak kata-kata kami yang menghujam bagai pisau ke dalam hati mereka ya Allah. Saat ini kami mengenal Engkau, kami kenal kajian ya Allah. Kami ingin berbakti kepada mereka ya Allah, tapi kami hanya bisa melihat mukena di kamar mereka yang dulu pernah dipakai oleh mereka ya Allah. Sarung yang pernah dipakai oleh bapak, peci yang pernah dikenakan oleh ayah ya Allah. Saat ini aku ingin berbakti kepada mereka. Gimana caranya ya Allah? Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Bahagiakan mereka di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana mereka telah membahagiakan kami anak-anaknya ya Allah. Berikan pakaian yang terbaik, berikan makanan terbaik, berikan minuman terbaik kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka mati-matian mencarikan yang terbaik kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, surga belum sempurna bagi kami ya Allah. Sebelum kami bisa bertemu di surga dengan kedua orang tua kami ya Allah, kami kangen mereka ya Allah. Kami kangen dipeluk mereka ya Allah. Kami kangen menginjak kening mereka ya Allah. Kami kangen menuju ya Allah, mencium tangan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, anak kami mungkin di antara kami ada yang anaknya di pondok pesantren ya Allah. Mudahkan segala-galanya ya Allah. Kami sengaja membuat tega mereka ya Allah sebelum mereka menegakkan kami ketika mereka sudah besar ya Allah. Ya Allah, betahkan kami, betahkan anak-anak kami di pondok pesantren ya Allah. Keraskan mereka hati ya Allah, keraskan hati mereka di sana ya Allah. Ya Allah, didik mereka jadi anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang sedang mempersiapkan diri untuk menyekolahkan anak di pondok-pondok pesantren hafal Quran ya Allah. Berikan kemudahan kepada mereka ya Allah. Berikan keringanan langkah kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleh ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ada di antara kami yang sedang punya hutang lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ada di antara kami yang sedang susah, bahagiakan ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Kau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa tarda bi 'ata'ika. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan batin. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.